and welcome to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video kita mau ngebahas yang namanya question tag atau tag question. Nah, ini juga sering terjadi dalam daily speaking atau daily conversation. Sometimes kalian tuh sering banget ngucapin kayak katakan ya dan yuk di akhir kalimat. Nah, itu kata-kata yang sering kalian ungkapin itu masuk dalam question tag. So, today kita bakal discuss about question tag. Nah, sebelum bahas lebih jauh, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more videos. So, happy starting and let's enjoy the video. Okay, so now here you can say this. Kalian bisa lihat ini di dalam papan tulisnya. Question tag itu adalah pertanyaan singkat di akhir kalimat. Jadi dia itu pertanyaan yang bukan seperti pertanyaan biasanya. Biasanya kan kalian tahu itu kayak interrogative sentence. Kalimat pertanyaan yang memang panjang ya kalimatnya. Atau jika kalimatnya emang sedikit ya bisa jadi. Cuma ini berbeda. Dia ini singkat, namanya singkat berarti pendek dong. Nah, ketika kalian mau bilang iya, kan, yuk di akhir kalimat, nah itu yang disebut dengan question tag. Question tag ini teman-teman setelah kalimat, nah dia ini diawali dengan koma ya. Dia diawali dengan koma, jadi misalkan teman-teman habis bikin satu kalimat, ini garis yang Miss buat itu adalah garis untuk kalimat yang teman-teman buat. Nah, koma plus diakhiri dengan tanda tanya. Dan jangan lupa teman-teman, question tag itu berbalik atau inversi. Nah, maksudnya berbalik apa? Ketika kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Tapi ketika kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif. Jadi berbalik ya teman-teman. Oke. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia, teman-teman sering mendapati kayak, kamu makan apel kan? Kamu makan apel ya? Ikut yuk, pergi yuk. Nah, itu yang dimaksud dengan question tag. Sebenarnya dalam question tag ini ada beberapa rules, ada beberapa peraturan yang cukup banyak. Jadi makanya kenapa di sini Miss langsung nulis aja dalam bentuk contoh dan nanti kita akan bahas satu-satu. Karena kalau Miss tulis di sini semua peraturannya, so ini nggak cukup gitu. Jadi lebih baik kita sambil bahas sambil masuk ke contoh. Nah, contoh yang biasa ada seperti yang nomor 1. You will eat this, won't you? Nah, teman-teman, you will eat this ini adalah kalimatnya. Sedangkan won't you, nah dia adalah question tag-nya. Tadi, peraturannya ketika kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Nah, udah seimbang kan? Oke, diawali dengan koma. Iya, ada koma di sini. Diakhiri dengan kata tanya. Iya, ada kata tanya juga di sini. Nah, sekarang yang teman-teman perlu bukan ditulis lagi dalam kalimat full satu kalimat. You will eat this. Won't you will eat this? Nggak usah kayak gitu. Atau won't you eat this? Nggak usah. Tapi yang perlu ditulis adalah auxiliary-nya saja. Nah, auxiliary itu yang mana? Ya, will, can, ada lagi misalkan do, does, did, have, dan lain-lainnya ya. So, oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham. Nah, sekarang, fokusnya teman-teman karena ini bisa masuk ke semua tenses, jadi teman-teman juga harus hafal atau paham dan tahu setiap tenses itu auxiliary-nya apa aja. Setiap tenses itu kata kerja bantunya apa aja. Oke, so next number 2 kita punya she goes there. She goes there. Nah, she goes there. Kira-kira ini tenses berapa teman-teman? Ya, she goes. Tadinya go ketambahan es. Wah, berarti dia simple present nih. Simple present itu berarti tenses pertama. Kalau tenses pertama itu auxiliary-nya do dan does. Sekarang teman-teman lihat di sini. She goes there. Nah, she goes there ini dia kalimatnya positif atau negatif. Benar teman-teman, dia ini kalimatnya masih positif ya. Positif.
Nah, berarti question tag-nya harus berbentuk negatif, yaitu jadinya doesn't. Teman-teman nggak perlu dijabarin menjadi does not, atau mungkin yang tadi won't jadi will not, nggak usah. Dalam question tag kalian harus menyambungkannya atau menyingkatnya. Will not jadi won't, does not jadi doesn't, jadi tidak boleh dipretelin. Maksudnya dipretelin tuh apa? Does not she, nggak usah, tapi doesn't she gitu. Nah, jadi yang ditulis setelah auxiliary ini adalah pronoun-nya. Bukan objek ya teman-teman, bukan objek tapi subjek. Bukan objek tapi subjek. Oke, udah dapat 2 nomor. Nah, 2 nomor ini dia yang biasa. Dari 3 sampai nomor 10 kita baru masuk ke macam-macam rules yang ada dalam question tag. Yang pertama, ketika dalam kalimat ada namanya adverb, tapi adverbnya itu menunjukkan kalimatnya ini negatif, bermakna negatif. Walaupun dari segi pola ya. Nah, kalau kita lihat he never goes there, ada notnya nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada notnya berarti dia kalimat positif dong, Miss. Iya, dia kalimat positif. Tapi teman-teman harus lihat di sini, ini ada adverb yang maknanya itu negatif. Maksudnya gimana, Miss, maknanya negatif? He never goes there. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia gimana? Dia nggak pernah pergi ke sana. Dia tidak pernah pergi ke sana. Dan kalau tidak pernah berarti artinya itu apa? Benar banget, artinya itu negatif. Nah, kalau berarti kalimatnya negatif, sekarang question tag-nya harusnya positif. Ingat tadi question tag-nya itu terdiri dari auxiliary. Sekarang lihat dia tenses berapa? He never goes there. Oh, ada goes nih ketambahan es. Berarti dia simple present. Kalau simple present berarti auxiliary verb-nya apa? Iya, do dan does. Berarti di sini karena subjeknya he, dia pakai does. Ingat ya, ini positif karena kalimat sebelumnya ini negatif. Oke, jadinya does he, bukan does him, tapi does he. Jadi kita tidak menulis objek pada akhir question tag-nya. Oke, next. Yang keempat, ketika teman-teman menemukan subjeknya berupa somebody atau someone atau mungkin anything, anyone, dan yang lain-lainnya, baik person ataupun non-person. Kalau person itu gimana? Person itu someone, somebody. Kalau non-person, something, atau mungkin anything. Nah, itu yang dimaksud dengan person dan non-person. Oke, kalau teman-teman menemukannya seperti ini, nah, di akhirnya itu bukan berubah menjadi somebody lagi, tapi they. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi berapa banyak orang yang ada dalam kata somebody ini. Walaupun teman-teman yang kita tahu somebody, someone ketika dalam kalimat dia berupa singular. Maksudnya singular gimana? Iya, kata kerjanya ketambahan s atau kata kerjanya kata kerja yang tunggal gitu. Nah, jadi somebody attends this meeting. Seseorang menghadiri pertemuan ini. Seseorang menghadiri pertemuan ini itu kita nggak tahu ada berapa orang ya kan. Nah, makanya kenapa di sini dia jadinya don't they. Kalau they itu apa? They itu pakai don't. Kenapa? Are you they we dia pakai do. Kalau she he it dia pakai does. Jadi di sini teman-teman harus meneliti atau cukup memahami tenses 1 sampai 16. Kalau teman-teman paham tenses 1 sampai 16, I guess saya tebak atau Miss tebak ini bakal cukup mudah untuk teman-teman. So next number 5, the students
can't study well. The students can't study well. Murid-murid itu tidak bisa belajar dengan baik kan? Nah, the students, lihat the students di sini berakhiran s. Kalau berakhiran s berarti dia ini singular atau plural. Oke, dia itu plural ya teman-teman. Oke, sorry. Kalau plural, nah berarti dia juga diakhiri dengan they. Jamak ya teman-teman. Nah, lihat di sini kalimatnya negatif atau positif. Benar, kalimatnya itu negatif, can ya, ada notnya. Berarti di sini dia pakainya can yang tidak ada notnya. Jadi teman-teman, ini berlaku untuk tenses 1 sampai 16 dan juga modal auxiliary. Oke, yang nomor 6, your father can't drive now. Ayahmu nggak bisa mengemudi sekarang kan? Nah, teman-teman, your father ini menunjukkan singular atau plural? Oke, benar. Dia ini menunjukkan singular atau satu. Ketika subjeknya itu menunjukkan satu, maka nanti di akhir setelah question tag-nya ini, dia balik ke subjek yang jumlahnya satu. Jika perempuan berarti she, jika laki-laki berarti he, atau yang lainnya berarti it. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Yang ketujuh, nah, there is an apple, isn't there? Ada apel kan? Nah, there is, nah ketika diawali dengan kata there, teman-teman, diakhiri dengan there juga. Ketika diawali dengan there, diakhiri dengan there juga. Untuk polanya masih sama seperti sebelumnya. Kalau ini positif, berarti ini negatif. Gitu, seterusnya akan seperti itu. Oke, next yang nomor 8. I am smart, aren't I? Nah, pasti di sini teman-teman tuh bingung kenapa kok ini pakainya aren't, kenapa nggak amn't? Teman-teman, kita nggak pakai yang namanya amn't. Dalam bahasa Inggris itu nggak ada amn't. So, kenapa I am smart, aren't I? Gitu. Jadi, dialihkan ke aren't I, ini sudah rules yang ditetapkan. I am smart, aren't I? Walaupun subjeknya I, seharusnya kan to be-nya am miss, bukan are. Tapi sudah dari sananya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau bilang I am smart, aren't I? Saya pinter kan? Nah, kalian tinggal bilang I am smart, aren't I? Bukan I am smart, amn't I? Kita tidak menyebut amn't I. So next nomor 9 ada don't go, will you? Nah, ini kalimat perintah atau kalimat larangan, bisa juga kalimat ajakan nanti di nomor 10. Nah, ketika kalimatnya berupa perintah atau mungkin larangan, nah kalian tinggal menambahkan will you di belakang. Don't go, will you? Jangan pergi ya. Don't go, will you? Gitu. Jadi nggak perlu diikuti dengan disesuaikan dengan oh ini don't nih, berarti ini jadinya do you gitu. Enggak. Tapi semua kalimat larangan dia menggunakan will you. Atau semua kalimat perintah, misalkan close the door, will you? Open your book, will you? Dan yang lain-lainnya itu menggunakan will you, tidak diserupakan dengan auxiliary-nya. Kenapa begitu? Ini sudah rules-nya. Oke, next yang nomor 10. Let's go, shall we? Wait, ini kurang koma ya teman-teman. Let's go, shall we? Nah, ketika ada kata-kata let's, let us. Nah, let us go. Ayo kita pergi yuk gitu. Nah, itu selalu diakhiri dengan question tag berupa shall we. Let's go, shall we. Jadi tidak bisa berubah teman-teman. Ini sudah paten seperti ini. Oke, ini dia yang dimaksud dengan question tag. Teman-teman bisa bikin minimal 1, maksimal sebanyak-banyaknya yang teman-teman mau. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian atau mungkin di kolom komentar. Boleh banget, nanti kita cek bareng-bareng teman-teman ya, seberapa paham kalian tentang question tag ini. So that's it for today on this video about question tag. I hope you understand well. So that's it. Still with me Miss Jejah. Stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion. Bye-bye.